كل عرض كتبه يحتوى أبدا الذين فدي على روحه وشهداء الصالحين والنعمة العشرين محمدا الفاتحة وصلى لشيخنا وأستاذنا كمسلم عن بشر وإلى الشيخ الحافظ محمد الأسماء الله يغفر لهم ويرحمهم باسم ورحمته ونفعنا بالدين والآخرة ونفعنا بأسرارهم بالدين والآخرة ومن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وزوجته الفاتحة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, kita lanjut. Masih di babul libas tentang pakaian. Ya, kita temui ada hadis mukhtalif namanya. Yang hadis ternyata agak bertentangan, kelihatan bertentangan tapi tidak bertentangan dengan hadis yang datang sebelumnya. Karena pakaian ini merupakan salah satu bagian kehidupan kita. Kalau tidak berpakaian mungkin malu kita. Meskipun ada yang tidak berpakaian tetap tidak malu. Ya. Kalau kita yang umat Islam ini pakaian bukan sekadar menutupi dari tubuh auratnya, tidak saja sekadar untuk melindungi dari panas dan dingin, tidak juga sebagai untuk sekadar berhias, tapi dia mempunyai aturan-aturan yang menetapkan mana yang boleh dan tidak boleh dipakai. Pasti dan pasti aturan itu menyangkut kepentingan umat Islam itu sendiri, terutama tentang kebaikan atau kemaslahatan yang ada pada dirinya. Sebaliknya ketika dilarang itu pun pasti menjauhkan kemudaratan bagi umat Islam tentang hal yang menyebabkan kemudaratan atau kerusakan itu sendiri, khususnya dalam berpakaian. Hadis berikutnya adalah wa an Anas radhiyallahu an. Dari Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Rakhasa itu berarti memberikan keringanan. Rakhsa berarti kita. Di Abdurrahman bin Auf wa Zubair. Dari hadis ini diterangkan bahwa Nabi memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf serta sahabat Zubair fi qamisil harir, dalam memakai qamis itu baju kemeja panjang, gamis begitu. Ya, gamis, qamis bahasa Arab, qamisil harir. Tapi gamis itu tadi bahannya, dasarnya adalah dari sutra. Min hikkatin kanat bihima. Ini kurang hadis. Fi safari, dalam perjalanan. Fi safarin, tambah lagi nih, kurang. Qamisil harir fi safari. Dalam perjalanan.
Dia rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamis al-harir. Memberikan keringanan untuk Abdurrahman bin Auf dan Zubair, sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi ini, dalam memakai pakaian yang terbuat dari sutra, fi safarin, dalam perjalanan, mihikatin, dari penyakit gatal kanas bihima, yang menyerang keduanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Nah, ada bahasan tentang istilah mukhtalif hadis. Mukhtalif itu berarti pertentangan. Asal katanya khilaf, sama dengan khilaf. Mukhtalif itu yang bertentangan. Mukhtalif. Mukhtalif, pertentangan hadis. Dari mana? Dari hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya Nabi SAW melarang untuk laki-laki memakai sutra dan yang terbuat dari bejana emas dan perak, termasuk warna jelis alih dan duduk di atasnya. Nah, kajiannya bagaimana tentang pertentangan hadis ini? Maka harus kelihatan, kalau bahasa modern, kontradiktif. Maka harus dibagi dulu, ya, penyesuaian dengan makna yang terkandung di dalam kedua hadis tersebut. Memposisikan hadis itu di mana? Pertama, dasarnya Nabi SAW, hadis pertama melarang untuk seorang laki-laki atau laki-laki memakai pakaian dari sutra, termasuk emas dan perak, bejana yang kita pakai makan dan minum. Nah, itu dasar pokoknya Nabi melarang. Tentu ada alasan dan sebabnya, maslahat mudaratnya sudah pasti ada di sana. Tetapi di lain kesempatan Nabi memberikan rukhsah. Nah, kalau bahasanya rukhsah ini tadi berarti keringanan. Bisa babin, artinya apa? Karena ada sebab. Dalam matan hadis ini, sebabnya Abdurrahman bin Auf dibolehkan oleh Nabi karena beliau nih dengan Zubair nih kena penyakit gatal. Secara tidak langsung dengan kehalusan bahan yang terbuat dari dasar sutra ini tadi, ketika memakai pakaian, maka dia tidak mengganggu kenyamanan dalam berpakaian. Kalau bajunya halus, kalau bajunya kasar, tulah yang tahu. Apalagi yang tebal, langat, pulo, keringat malam cocok. Ya hari panas sudah Makanya tidak ada kata pertentangan secara maknawinya, karena ada unsur sabab, ada unsur penyebab, maka jadi peringannya dijadikan keringanan, dibolehkan. Nah, bahasa kebolehan ini tidak terus menerus. Makanya dalil yang dua bertentangan itu kelanjutannya tidak boleh terus menerus, karena dalam situasi kondisi yang memungkinkan dia harus melakukan hal itu meskipun dilarang. Ada lagi contoh tentang makan minum yang halal dan haram. Taruh kata makan babi, ya, makan BAB1 bab 1. Dalam kondisi tertentu yang mengharuskan kita bakal celaka tidak mengkonsumsi BAB1 tadi, maka diperbolehkan dalam situasi itu baik untuk menyambung diri kita dari kemudaratan, menjauhkan kemudaratan, kelaparan, bisa mati atau lemahlah kita di situ, maka diperbolehkan situasi itu baik. Jadi mana Ustaz? Dipindang. Nah, dipindang betul.
Sudah dipindang pengen pula, penasaran kalau dipindang lemak, kira-kira dikari lemak dah usah. Besok hari pula. Sudah hari besok malbi pula. Nah, malbi babi. Nah, lagi dah lemak semur babi. Nah, itu tidak ada unsur yang membolehkan bisa babin tadi karena sebab maka itulah ulama menyatakan jatuhnya satu keputusan hukum tentang kebolehan itu pun dalam bahasanya disebut rukhsah. Dan rukhsah ini beralasan sekali karena dalam situasi tersendiri satu ketika Nabi membolehkan hal yang dilarang di dalamnya karena ada sebab, termasuk dalam kategori berpakaian di bab libas ini tadi, bahwa Nabi SAW yang pada dasarnya melarang laki-laki memakai sutra, tapi dalam kondisi tertentu Nabi SAW membolehkan Abdurrahman bin Auf dan Zubair. Nah, ada lagi, bagaimana kalau tidak 100%? Ada bagian tertentu. Lagi kita temui beberapa hadis di situ yang menerangkan bahwa Nabi membolehkan cuma ada beberapa persen baik. Di situ disebutkan hadis ada sejari atau 2 jari atau 4 jari ukurannya. Nah, karena ketujuan tertentu di situ, mungkin ada sebagian ulama mengatakan itu dibolehkan. Ketiga, bagaimana dengan anak kecil? Jatuhnya hukum kepada anak kecil yang memakai sutra. Ada sebagian ulama mengatakan kalau tidak salah itu dari pengikut Hambali, bahwa dibolehkan bagi anak-anak itu memakai pakaian terbuat dari sutra karena tidak berpengaruh dengan hukum. Karena kata ulama, hukum memakai larangan memakai sutra tadi bagi laki-laki yang diperuntukkan laki-laki yang mukallaf, orang yang balik. Tapi dalam mazhab Syafi'i bahwa larangan itu adalah seutuhnya untuk seluruh kaum laki-laki. Sebenarnya secara larangan ini kemarin sudah kita bahas bahwa pakai sutra itu adalah sutra barang yang mewah. Di zaman dulu sutra itu adalah sesuatu barang mewah. Siapa yang makainya itu kelas sultan. Sama sekarang baik yang pakai sutra itu ada kelas sultan. Kita tidak terbeli meterannya berapa yang asli, yang original. Kalau yang di Shopee itu tidak tahu palsu ya. Sutra dari kalau pokoknya zaman main ini sudah jadi hukum umum bahwa ada rupa ada harga. Kalau dia nilainya mahal berarti itu bisa original. Tapi kalau nilainya miring-miring, apalagi miring nian, apalagi terjungkit nian, itu bukan original, itu KW 78. KW 78. Banyak sekarang di KW, toko skincare di KW ke wong. Ya, katanya mengkilat glowing, dalam 3 hari glowing, besok abang galau rainya mutung terbakar. Lah zamannya ini. Nah, kalau untuk dan memang pasaran ini sutra yang asli ini tidak ada di pasaran umum katanya, meskipun aku tidak pernah beli sutra. Ya. Nah, ada sebutan lagi tentang kain Palembang sutra, kain Tanjung Palembang. Itu ada sutra. Kisaran harganya kalau dia yang biasa, benang biasa itu sekitar 500.000 atau 400.000. Kain yang Tanjung yang tidak percaya dicuci itu, kalau dicuci luntur. Sekarang pasarannya 400, itu benang biasa. Tapi kalau benang umum, benang sutra, katoria sutra. Cirinya benang sutra itu ada, pertama lembut. Kedua baunya itu agak bau-bau bulu-bulu ayam itu. Nah, itu katanya. Itu kisaran harganya lebih mahal dibanding yang biasa yang sekitar 400.000. Sekarang sudah mencapai kain itu harganya 750.000. Ya, itu tidak ngambil untung besar, aku cuma ngambil untung 50 baik. Karena harga dasarnya 700. Kalau mau ke 750 dengan kamu ya. Nah, kalau tidak berjualan. Nah, ternyata aku sempat waktu beli bukan beli, nanyong. Banyaknya beli kain 750.000. Katanya ini sutra, aslinya nama Pak.
Ada sebagian mengatakan asli, ada sebagian mengatakan tadi kita ngambil pendapat dari ulama tadi bahwa tidak sepenuhnya 100%. Bisa jadi benang sutra tadi tidak sepenuhnya pakai benang sutra. Kalau benang sutranya tidak sama itu harganya, lebih mahal dari itu berlipat-lipat. Ya, memang beda. Insya Allah kalau kita sempat pas di rumah kita tunjukkan. Nah ini yang sutra, ini yang biasa. Nah, memang beda. Memang dia lebih lembut dan lebih dingin, lebih halus. Meskipun dia tebal tapi dingin, tapi tidak penuh. Maka inilah bisa jadi ngembek pendapat ulama bahwa kalau dia sepersekiannya, ada hadis yang sesudahnya tadi kalau sempat kita bahas, cuman berberapanya berapa jari dari besarnya bahan yang ada itu, maka diperbolehkan. Nah, inilah kejelasan tentang sutra. Bagaimana Rasul melarang, tapi di lain waktu Nabi SAW membolehkan atau memberikan kebolehan kepada sahabat beliau Abdurrahman bin Auf dan sahabat beliau Zubair. Bisa babin karena ada sebab. Maka jatuhlah rukhsah untuk mereka karena mereka dalam perjalanan dan juga termasuk mereka mengalami apa namanya yang disebut dengan hikkah. Hikkah itu penyakit gatal. Jadi hikkah itu penyakit gatal. Jadi dengan dia makai itu tadi tidak mempengaruhi kenyamanan atau mempengaruhi bertambahnya penyakit di situ tadi. Nah, itu wallahu a'lam. Nanyu ya tuh. Itu berlaku untuk di perjalanan ya, tidak, itu kejelasan hadisnya ketika mereka dalam perjalanan fi safarin. Jadi rukhsahnya tuh kondisinya tuh bisa karena itu saja. Iya, karena kondisi itu namanya kondisi Abdurrahman bin Auf itu pertama dalam perjalanan, ya, entah mungkin tersirat di situ maknanya karena dalam perjalanan tadi bisa mengganggu kenyamanan dia dalam berpakaian tadi atau nambah penyakitnya, maka dia dalam di situ ada kejelasan lagi min hikkah, ya, jadi kondisinya mereka itu dalam perjalanan. Nah ini kalau bahasa itu, nah dalam keadaan gatal, maka itu Nabi membolehkan. Jadi bukan karena menjadi dasar hukum, sebab dalam beberapa referensi yang kubaca tidak disebutkan safar itu tadi secara rinci ngapo, tapi di situ disebutkan sekedar alur baik, alur hadis kondisinya ya. Bukan termasuk dia itu berdua kan? Apa? Karena Abdurrahman bin Auf termasuk orang berdua kan? Iya, Abdurrahman bin Auf itu orang kayu, maka dia pakai. Sebagian sahabat tidak pakai. Kemarin larangannya kan kata ulama karena itu bermegah-megah. Nah Abdurrahman bin Auf ini makainya bukan karena bermegah-megah. Mungkin pada saat itu ada pertanyaan sahabat, ngapa gila Abdurrahman bin Auf yang kayu ini boleh pakai? Nah, ternyata, nah beliau sahabat ini bukan karena dia merasa dia kayu tadi dia pakai itu, tapi karena ada sebab. Maka ini menjadi penjelas tentang kondisi Abdurrahman bin Auf. Ya sultan pakai itu, ya. Sekarang ini bukan sultan pakai, bukan kita kalau pakai. Tapi banyak kamu juga dunia fashion sekarang ya. Bahkan pakai soalnya canggih deh. Tidak pecah, nak makan sop. Untuk sop lemak juga ya kan masak sop di sini. Iya sop ya. Saya enggak. Ini gelas. Cak mulu kayu. Iya, bagus nih. Untuk gelas aja. Ada. Itu ya, ada lagi? Ya. Sampai nama apa yang jelas kalau tadi larang Nabi sudahlah. Jangan banyak yang nanya kenapa sih? Iya, pakam. Kenapa sih dilarang kayak gitu? Kan nggak ngaruh gitu Gina sama kita ya nggak, iya mantap kau sama pakam Gina ya. Sudahlah kalau dilarang Nabi. Apalagi passion yang kelas-kelas itu kan dia pakai sutra ya. Kita nih jarang pakai itu tuh. Kapan mau beli beras beli sutra ada ya. Wallahu a'lam. Inilah
السيارة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Itu buka tuh kui